Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas truk tangki LPG milik Pertamina di Jakarta Utara pada Kamis pagi. Diduga kecelakaan disebabkan jalanan licin usai hujan mengguyur ibu kota. Pengendara sepeda motor ini tewas usai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan truk tangki LPG milik Pertamina di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, Kamis pagi. Diduga jalanan licin akibat hujan membuat korban tak dapat mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh. Korban pun tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka parah di tubuhnya. Kronisnya dia ngerem nabrak trotoar, langsung meninggal, dia kelindas tangki LPG. Jasad korban bernama Andrian Riyadi warga Koja, Jakarta Utara tersebut langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta Utara, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kendaraan tercebur ke laut kembali terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kali ini menimpa sebuah truk yang mengalami patah as roda ketika hendak memasuki kapal. Inilah detik-detik sebelum truk bermuatan semen tercebur di Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten, Rabu malam. Truk mengalami patah as roda depan saat akan memasuki kapal Roro KMP Lambrita Kirana. Sebelumnya truk sempat dievakuasi, namun gagal karena roda depan truk tersangkut di rem bor kapal. Akhirnya truk beserta muatan semen dibiarkan tercebur ke laut karena kapal harus segera berangkat. Pada pukul 22.38, truk tercebur ke laut. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Terus selanjutnya kami juga sampaikan bahwa akibat cuaca ekstrim pada pukul 22.00, seluruh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak tidak dioperasikan sementara karena posisi gelombang saat ini sudah mencapai 1,5 sampai 2 meter dan posisi kecepatan angin itu sudah mencapai 15 sampai 30 knot. Ini sangat rawan untuk. Sementara itu kapal-kapal feri di Pelabuhan Merak tidak diizinkan berlayar imbas cuaca buruk. Otoritas pelabuhan menunda keberangkatan kapal hingga cuaca dinyatakan aman untuk pelayaran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan menyemai garam untuk mengantisipasi cuaca buruk yang melanda Jabodetabek. Setiap penerbangan pesawat membawa 800 kg bahan semayan garam. Dan berikut laporan Putu Bagus dan juru kamera Rizky Yulianto. Ini saya bersama dengan juru kamera Rizky Yulianto sedang berada di salah satu pesawat milik TNI Angkatan Udara berjenis KASA 2014 seri 400 yang dimana pesawat ini ditugaskan untuk melakukan patroli atau melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, ada sejumlah garam yang memang disemaikan oleh tim dari TNI AU dan beberapa stakeholder untuk menumpahkan semayan garam ini di beberapa titik yang dianggap sebagai titik yang mengalami wilayah cuaca ekstrim atau iklim ekstrim. Dan dapat diinformasikan pula bahwa sistem TMC ini sudah dilakukan sejak tanggal 25 Desember kemarin hingga rencananya hingga 3 Januari 2023 mendatang. Seperti yang diketahui memang cuaca ekstrim sedang melanda wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah sekitarnya, sehingga hal ini dilakukan untuk mengantisipasi wilayah-wilayah ini mengalami cuaca ekstrim yang berkesinambungan atau terus terjadi ke depannya. Dan di samping itu pula, sejak sampai hari ini maksud kami sudah ada sekiranya 8,8 ton garam
yang disiapkan oleh pihak TNI AU, dan jam terbang sudah kurang lebih ada 20 jam terbang pesawat yang diberangkatkan setiap harinya hingga tanggal 3 Januari mendatang, dan di samping itu ada 800 kg garam yang disemaikan di sejumlah titik tersebut. Dan di samping itu pula pantauan kami saat ini sedang berada di atas langit Selat Sunda. Kondisi memang cukup berawan, dan di mana garam-garam ini rencananya memang sudah dilakukan, maksud kami disemaikan di awan cumulonimbus, di mana seperti yang diketahui awan cumulonimbus ini sebagai awan yang dianggap sebagai awan petir atau awan penyebab cuaca buruk. Dan untuk titik fokusnya memang TNI AU difokuskan ke wilayah Jakarta, Banten, dan juga Selat Sunda. Dari atas langit Selat Sunda, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. BRIN dan BMKG mengeluarkan pernyataan berbeda soal potensi cuaca ekstrim hingga badai di Jabodetabek. Publik pun dibuat bingung informasi mana yang harus dipercaya. Merespon polemik ini, DPR berencana akan memanggil kedua lembaga tersebut. Beberapa hari terakhir, masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan berbeda dari dua lembaga, BRIN dan BMKG. Polemik ini bermula dari unggahan peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang meminta warga Jabodetabek mewaspadai adanya badai dan hujan ekstrim pada hari Rabu 28 Desember 2022. Namun pernyataan itu dibantah oleh BMKG. BMKG justru memprediksi potensi hujan akan lebih ekstrim di tanggal 30 Desember. Laut Jawa. Sementara di Laut Jawanya masih ada badai konvektif begitu ya, yang juga berpotensi mendatangkan hujan dan membuat hujan badai begitu intensif terjadi di Laut Jawa sehingga banjir rob pun begitu dahsyat terjadi di sepanjang Pantura pada hari-hari ini. BMKG tidak pernah menyatakan tanggal 28 itu terjadi badai dahsyat. Yang bisa disampaikan oleh BMKG berdasarkan perakiraannya bahwa tanggal 28 Desember potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu terjadi. Tidak badai. Itu yang perlu digarisbawahi. Akibat beda pendapat prediksi cuaca ini, DPR akan memanggil BMKG dan BRIN. DPR meminta kedua lembaga tersebut berkoordinasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data sebelum kemudian melemparkan ke masyarakat. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal perbedaan pendapat ini. Ia mengimbau masyarakat mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG untuk antisipasi cuaca ekstrim di akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 dari 6 korban hilang dalam bencana longsor di Jalan Poros, Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Jenazah korban dievakuasi ke rumah kerabat untuk dikebumikan. Tim SAR gabungan menemukan 1 dari 6 korban hilang dalam bencana longsor yang terjadi di Jalan Poros, Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan tertimbun material longsor dan tembok rumahnya. Korban bernama Ilham hilang bersama istri dan ketiga anaknya, namun 1 anak korban yang berusia 5 tahun berhasil selamat. Baru 1 orang. Baru 1 orang apa? Petak? Ntar kita masih mencari 5 orang. Itu mereka berhubungan keluarga semua ya Pak? Iya, ada keluarga. Ada berapa korban tadi Pak? Korban ada 16 yang dirawat kemarin di puskesmas 10 orang, yang selebihnya 6 orang hilang, dinyatakan hilang, dan tadi sudah ditemukan 1 orang. Tebing setinggi 50 meter longsor di Jalan Poros, Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Selasa sore. Material longsor menimbun sejumlah rumah yang berada di bawah tebing. Jalan Poros merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan antara Kabupaten Bone dengan Maros, Sulawesi Selatan. Akibat longsor yang terjadi, jalan ini ditutup untuk sementara.
Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews laporkan. Beralih ke informasi kriminal, pemirsa, melanggar konun jinayat atau hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh. 2 pekerja seks komersial bersama 1 pria hidung belang dihukum 100 kali cambuk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain zina, warga yang tertangkap berjudi juga dikenakan sanksi cambuk. Empat pelanggar kanun jinayat atau hukum pidana Islam pasal 30 tentang zina menjalani sanksi hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Aceh. 2 wanita pekerja seks komersial dan 1 pria hidung belang yang menggunakan jasa PSK satu persatu disanksi hukuman cambuk, di mana masing-masing mendapat 100 kali cambuk. Sementara itu, 1 pria yang menjadi muncikari juga mendapat hukuman cambuk sebanyak 109 kali. Hukuman cambuk ini merupakan putusan dari Mahkamah Syariah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari 10 orang yang rencana akan kita laksanakan untuk eksekusi cambuk dan sudah kita lakukan upaya pemanggilan, bahkan kemarin untuk mempercepatnya kita undang, bukan kita kemudian kita kurung di LP selama 1 hari untuk undang. Jadi dari 10 itu 9 yang alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan, 1 orang belum bisa kita laksanakan. Sementara itu, selain kasus zina, 3 terpidana jarima maisir atau judi juga mendapat hukuman cambuk masing-masing 15 dan 13 kali. Sedangkan 1 terpidana yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Publik Aceh Barat Daya dikenakan hukuman 23 kali cambuk. Hukuman cambuk ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi terpidana. Rasa sakit yang ditimbulkan dari cambukan akan membuat terpidana takut mengulangi kejahatannya. Aceh diketahui satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, dan undang-undang yang menerapkannya disebut Kanun Aceh. Pemirsa, jasad pria bertato joker yang ditemukan di lahan kosong kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat diduga korban pembunuhan. Pada bagian kepala korban terdapat luka diduga akibat terkena benda tumpul. Jasad pria bertato joker yang ditemukan tertelungkup di lahan kosong kawasan Duri Kosambi, Cengkareng telah teridentifikasi. Korban bernama Hendro Anggono, usia 37 tahun, tinggal di Kampung Cipondo, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang bekerja sebagai sopir angkot jurusan Cengkareng Kota sudah 2 bulan tak pulang ke rumah. Polisi masih menyelidiki penemuan jasad pria bertato joker yang diduga korban pembunuhan. Pada bagian kepala korban terdapat luka akibat terkena benda tumpul. Luka di bagian kepala ya, dia ada beberapa luka di bagian kepala, belakang, dan ada kayak seretan di bagian punggung. Benda tajam atau tumpul gitu? Diperkirakan benda tumpul. Pemerintah Kota Makassar mengumumkan hasil penilaian 5 satuan kerja perangkat daerah dengan kinerja terbaik dan terburuk sepanjang tahun 2022. Ya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan transparansi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Makassar menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2022. Momentum ini dimanfaatkan Wali Kota Makassar untuk menyampaikan hasil penilaiannya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah mendapat predikat kinerja terbaik, disusul Dinas Pariwisata, Inspektorat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Bapeda dan Damkar Kota Makassar. Sementara 5 SKPD dengan kinerja terburuk adalah Unit Layanan Pengadaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Perpustakaan. Pengumuman ini diharapkan menjadi bentuk evaluasi dan tantangan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023. Semua harus ada konsekuensi. Inilah bentuk transparansi kita, dan tidak ada, boleh dicek kalau ada pemerintah daerah yang setransparan. Saya bilang kami tidak bugil, saya bilang tidak telanjang, tapi kita transparan. Semua orang harus berhak tahu apa yang dilakukan dan apa yang dinilai oleh masyarakat, persepsi masyarakat terhadap Kota Makassar. Tidak perlu ada yang merasa kecewa, karena memang begitu hasil kinerja yang telah dilakukan oleh teman-teman SKPD.
sehingga ini menjadi tantangan teman-teman SKPD yang rendah untuk meningkatkan kinerjanya misalnya di tahun 2023. Dalam refleksi akhir tahun 2022 ini, Lembaga Survei Celebes Research Center merilis hasil survei persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik Pemkot Makassar. Hasilnya, indeks kepuasan masyarakat mencapai 79,5%. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, nama tokoh Partai Perindo kembali mencuat menjadi salah satu calon menteri. Ya, namun Partai Perindo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Nama kader Partai Perindo ramai dibicarakan setelah dikaitkan dengan isu perombakan Kabinet Indonesia Maju. Kader dari partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini dikabarkan akan mengisi kursi salah satu menteri. Wacana terkait dengan kader Partai Perindo yang akan ditempatkan menjadi salah satu menteri, prinsipnya Partai Perindo belum mengetahui secara persis informasi itu. Partai Perindo siap untuk masuk di kabinet apabila dipercaya oleh Presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantu-pembantunya. Presiden sendiri sudah memberi kode adanya perombakan dalam kabinetnya. Partai Perindo akan tetap mendukung pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani, iNews melaporkan.